Halo teman-teman, hari ini tanggal 13 bulan Januari 2023, tepatnya hari Jumat, sekitar jam 2. Ini coba lihat tanggal dulu, takut salah, kayaknya tadi hari Jumat deh. Iya, ini hari Jumat nih. Kita mau masuk ke vihara dulu, vihara Klenteng Vihara Dewi Kuan Im sih, bukan Klenteng sih. Vihara Dewi Guanim. Palokitesvara. Hari ini lagi ada gotong royong bersih-bersih karena udah mau menyambut Imlek, udah mau lebaran Chinese New Year. Lahan parkirnya cukup luas. Kayaknya ada bangun gerbang baru lagi. Mimin sih enak. Di sini tugasnya cuma ambil gambar aja, cuma shoot video aja, nggak perlu bantu bersih-bersih. Jadi enak nih. Cuman kalau sampai di sini ya, ini pagodanya nih untuk bakar-bakar kertas. Pagodanya. Ini sembayangan. Setiap kali kita sampai di sini nih, selalu harus lepas sandal untuk jaga kebersihan. Ini sandal dilepaskan di sini nih. Halo Bang. Halo Pak. Permisi ya Pak ya. Nah, ini tempat cuci piring. Ornamen naga. Vihara Dewi Kuan Im. Liku 05 0852 4853 6358. Aku nunggu di pagi gitu bantu aku. Ini kayaknya kuangkong, lukisan kuangkong. Halo, Cak Cek. Pak Acak, yang bos toko Cirebon. Dia itu pemimpin di sini. Ketua yayasan. Ini lagi sembahyang. Cũng không phải có đâu. Na lời hành chúa. Kelenteng, oh ini tuh ya. Kelenteng Topek Kong diresmikan oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara. Salah, Bupati Ketapang pada tanggal 16 Juni 2005. Imlek 2556. Oh, maaf, Mimin tadi salah baca. H. Morkes Effendi, SPD. Panitia Pembangunan Kelenteng Tuapek Kong Telok Melanau. Itu tulisan Cina, Mimin nggak ngerti. ini untuk itu sembayang nih. Biasa kita ambil satu, terus nanti kita itu pisahkan terus dilipat. Ai ini nih yang yang bertugas untuk bunyiin lonceng sama gendang. Coba dibunyiin nih. Tuh. Halo Ai namanya siapa Hiểm. Oh, Ai Akim. Udah berapa lama jaga di sini? Sekitar 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Ai yang bertanggung jawab di sini ya, Ai. Biasa Bersih ya. Oh, bersih-bersih. Ini Ai Akim ini yang
tukang bersih-bersih di sini. Total orang yang bersih-bersih di sini sama jaga di sini tuh ada berapa orang lah, Yang bersih di sini ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang jaga Yang jaga ya itulah ramai sih. ramai ya. Eh, estimasinya Pertanyaan. sekitar berapa orang, Puluhan ada nggak? Ada. Oh, puluhan. Oh, berarti yang Bertanya Pak. Ini kan kayak panitia atau pengurus kan biasa kan bolak-balik pulang ngawas ya, iya. Dia atau 1 minggu 1 kali, nah 1 minggu 2 kali biasa ngawas. Ya iya. Hakim, makasih ya Hakim ya. Kita mau lihat-lihat dulu. Nah, ini. Bogor enak itu ya. Iya. Oh, Iyalah. bersih-bersih. Ini gudang untuk taruh perlengkapan sembayang. Ini rupang dewa. Ada rupang. Biasa tuh kita sembayang tuh kita suka lupa pas kita lihat ke atas nih. Suka lupa kalau di bawah tuh masih ada itu tempat untuk sembayang. Ini ada kursi untuk kita sujud. Ini dewa-dewanya, permisi ya. Yakin, permisi ya, yakin. Ini kita lagi mau bersih-bersih nih. Ini pakai rinso pakai tangga. Memang udah biasa Pak Ketua itu turun tangan. Bukan cuma ngawas. Walaupun ada tua tuh masih bantu bersih-bersih. Memang rajin sih. Ini tangganya nih. Mau ke taman dulu. Ini taman-taman. Iyalah. Ini tempat tuh menuju ke WC, toilet. Sama tempat bak air. Kemarin tuh sempat banjir. Di sini ini ada itu nih. Jangan dicuri ya. Oh, ya bertanggung jawab. Di sini ini kemarin nih ada mesin air. Terus di sini nih ada CCTV kan. Itu tuh CCTV-nya nih. Ini nih. Ada nggak? Ini CCTV-nya nih. Batoknya tuh dicuri orang. Kayaknya pelakunya orang-orang sekitar sini deh, Rantau Panjang deh. Kita sih berharap anak-anak bocil-bocil yang baru tumbuh dewasa tuh jangan nakal sih, jangan ngutil sih tangannya sih. Baik dari orang asli Rantau Panjang sama orang luar, jangan sembarang suka masuk tempat orang tuh berulah. Kalau memang masuk ya udah main ya, tapi jangan sembarang nyuri barang ya. Nanti jangan sampai Mimin bilang itu sabotase. Ada yang sabotase. Paling enggak sabotase lah, paling ulah-ulah anak-anak bocil itu nakal, mereka ngutil batok charger. Ini batu apa ya ini ya? Oh, ini semen dipadatin. Dibuat kayak batu terus dicat. Ini itu tempat perabotan kayak piring mangkok. Dikunci ini.
Kalau ini tuh sebenarnya lokasi itu, lokasi ini sih lokasi untuk yang itu tuh. Jadi gini, memang itu sebenarnya salah sih. Ketua yayasan yang itu tuh sebenarnya tuh itu si maknya Susien sih. Jadi yang itu tuh penasehat ya kalau nggak salah, yang Pak Aca itu. Karena nggak tahu gimana ceritanya ya. Dulu tuh kayak pernah jadi ketua juga atau dipercayakan tuh kayak kami itu anggap dia tuh lebih tetua gitu. Bukan kalau di dalam susunan organisasi tuh dia bukan termasuk ketua sih. Tapi dia tuh termasuk yang dituakan di Melano ini karena beliau itu yang bantu membuka mata naga, kayak ritual pembukaan mata naga itu beliau. Tapi ketua yang terdaftar di struktur organisasi itu Nya Susien kalau nggak salah ingat tuh. Yayasan Kong Jin Tong, Kabupaten Kayong Utara, Akta Notaris No 205, Sekretariat. Ini kita nggak bisa akses karena II Susien belum sempat datang. Kayaknya sore dia datang. Nah, kalau II Susien datang memang kayaknya udah pulang. Tapi tak tahu lah, tergantung. Ini kayaknya videonya nggak bisa lama juga sih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ya, di sini banyak perabotan nih. Banyak ada mangkok, piring, baskom. Kalau nggak salah kemarin malam tahun baru tuh katanya ada rencana mau buat acara di sini, tapi tak jadi. Pak Abu tuh mau nyumbang sate. Atau Mimin yang nggak ikut kayaknya. Karena Mimin tidur awal. Ya lah, warga tuh udah jarang ajak Mimin sih karena Mimin tuh gangguan tidur. Karena diajak pun pasti Mimin nggak bisa pergi. Kemarin yang pergi ke ngelait orang meninggal itu Mimin tuh langsung agak malam tidurnya. Biasanya tuh jam 7 udah tidur. Jadi kami pergi sekitar jam 5 lewat deh. Terus pulangnya tuh sekitar jam 8 jam 7, sampainya tuh sekitar jam 8. Jadi Mimin tuh tidurnya sekitar jam 1. Jadi hari ini bangunnya agak siang, sekitar jam 10 atau jam 9, jam 10 lah. Itu termasuk siang sih. Biasa Mimin tuh bangun jam 7, jam 6, jam 7. Oh, ini bagus nih. Ini mau dikasih air, kolam. Cuman kolamnya kayaknya kurang dalam ya, tapi moga-moga ikan tuh bisa muat lah. Nggak tahu bakal dipelihara ikan atau enggak sih. Kalau ini tempat perabotan lama. Dulu itu perabotan tuh simpan di sini, tapi itu kayaknya masih ada dikit-dikit. Ini toilet lama nih. Toilet lama. Masih berfungsi kayaknya. Ya, masih berfungsi toilet lama. Kalau toilet baru itu dikunci. Ini ada sungai. Ada sungai. Vihara di sini tuh nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu tuh, nggak lupa Mimin tahun berapa pernah kebakaran. Cuman dulu tuh masih kecil. Sekarang tuh pas dibangun ulang, kayak ulang tahun lalu yang setelah kebakaran dibangun ulang dari himpunan uang warga sama uang warga luar daerah yang peduli itu. Jadi dibangunlah vihara ini pelan-pelan dari dua lokal ini dulu kan, ini sama yang di sini nih. Mimin nggak tahu bahasanya apa di sini nih. Ini tempat sembayangan nih. Ini dewanya ada, dan ini labu, tempat bakar kertas. Lalu di sini nih udah banyak perubahan sih dari sejak Mimin masih kecil. Udah besar nih Mimin udah jarang datang, paling 1 tahun 1 kali aja. Kalau nggak diajak teman tuh nggak datang. Ini tempat cuci pinggan.
Mereka sembahyangnya di sana dulu sih. Kalau di sini tuh belum sih. Tapi nanti mereka sembahyang juga di sini. Karena dua tempat pasti. Ke dulu itu kalau nggak salah tuh 3 titik deh. Kalau mau sembahyang ini udah dikumpulkan jadi 2. Dewa-dewanya disatukan di satu lokal ya. Tiap lokal tuh nggak tahu ada berapa dewa. Nah, ini bangunan utama Dewi Kuan Im-nya. Avalokitesvaranya yang di sini. Kalau yang di sana, yang tadi kita pergi tuh, yang ada Pak Tetua itu dewa-dewa lain, kumpulan dewa-dewa lain. Ini nih Dewi Kuan Im-nya. Halo, permisi. Ini Dewa Kuan Im-nya, permisi ya, Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im-nya. Dewi Kuan Im-nya itu, kekuatan Dewi Kuan Im ini itu pemberkatan air. Jadi kalau kalian mau berdoa itu bawa 1 botol air kayak aqua, dibawa ke sini terus didoakan sih. Itu ada blessingnya dewasa. Kalau kalian pernah nonton film Sun Gokong, Dewi Kuan Im itu ada bawa 1 botol sama ada daun. Nah itu dia pemberkatan air itu. Mimin sih nggak tahu sih itu bagus untuk efek untuk menetralisir sihir atau enggak. Cuman setahu Mimin tuh untuk itu sih, untuk pemberkatan ya sih itu bagus. Jadi habis air kita dibawa terus didoakan di sini nih. Nanti tuh kita minum gitu. Cuman kadang ada yang nggak ngerti, jadi tuh minta airnya tuh didoakan sama itu tetua yang punya channeling ke dewa-dewa, kayak anak itu tetua indigo sebenarnya. Tetua itu sebenarnya indigo, Bang. Jadi kalau kata orang di desa tuh loya gitu. Dia bisa loktang. Nanti itu airnya tuh namanya hop cuy. Gitu. Jadi Mimin tuh pernah cerita, Mimin tuh pernah sakit waktu menolak datang ke sini nih. Jadi pernah ngobrol sama Dewi Kuan Im-nya sih. Ini nggak bohong. Nah ini ada airnya nih. Jadi tuh Mimin tuh disuruh datang pas ulang tahun. Mimin nggak mau datang. Mimin bilang, aduh sakit gitu kan. Padahal tuh nggak, malas Bang mau datang. Ujung-ujung pas malamnya beneran sakit. Jadi tuh kalau sebisa mungkin tuh waktu ulang tahun tuh Mimin tuh harus datang. Setidaknya tuh hadir untuk makan-makan. Jadi jangan malas sih. Jangan malas. Karena orang tuh kekuatannya tuh kepercayaannya kuat. Kepercayaan untuk Dewi Kuan Im itu kuat. Karena dia Dewi Welas Asih. Dewi Welas Asih sih dewi paling bagus sih. Paling baik sih. Ini aja gimana? Oke, kita jangan terlalu lama. Tadi katanya Abi, moga-moga ada orang Bogor yang lihat. Ini ada rupang baru nih. Ini enggak berani buka nih rupang. Ini kayaknya rupang Dewi Kuan Im juga deh. Sumbangan dari orang Semarang ya, kalau nggak salah lah. Nggak salah sih. Karena kemarin tuh memang dapat informasi sih orang Semarang tuh atau orang Ketapang itu mau nyumbang rupang. Mimin sejauh ini sih belum dapat tugas sih. Pernah sih kayak ngetik segala macam ya sih. Itu cuma lewat itu ya sih. Ala kadarnya ya sih. Jadi belum dapat susunan struktur organisasi karena Mimin tuh malas mau ngisi. Kayak kemarin Mimin disuruh ngisi yayasan juga, ya udahlah Mimin gimana ya. Kita ngisi aja lah daripada nanti nggak ada orang atau kosong atau cuman sendiri aja kan kasihan. Ya kalau bisa tuh kayak Mimin tuh kayak
apa nggak mau pusingin sih, lebih enak di rumah sih, kayak nggak ada beban gitu. Tapi ini sebenarnya bukan beban sih, lebih ke tanggung jawab sih. Kita berorganisasi itu untuk belajar bermasyarakat, jadi harus sebisa mungkin tuh kita mengerti, karena orang tua tuh makin lama makin tua, wajib pakai masker. Orang tua ini tempat taruh kursi nih, ini gudang taruh kursi, banyak kursi di sini nih. Sebisa mungkin kita tuh anak muda tuh bisa peduli dengan lingkungan masyarakat, kayak tempat ibadah itu karena penting. Dewa apa ya? Ini aku Mimin lupa nih. Ini dewa paling muda. Dewa paling muda, misi. Lumayan kuat dewa ini. Parita. Parita suci. Udah lama Mimin nggak baca Parita. Kita coba. Bisa nggak ya Mimin bacanya ya? Oh ini. terlalu sempit. Sang Mahasiswa, Sang Bhagava. Oh ini gini. Jadi gini baca Parita tuh, bersama-sama. Sapatipano Bhagavato Savaka Sangho, Ujaparipano Bhagavato Savaka Sangho, Nayapatipano Bhagavato Savate Sangho, Samicipatipano Bhagavato Savaka Sangho, Yadidam Jatari Purisayu Gani Atha Purisa Pugala Esa Bhagavato Savaka Sangho. Ayo nayo, Mimin harus baca itu sih, pakai musik sih, bukan pakai musik, pakai puisi dia. Ini tempat orang itu. Oh ini kayaknya tempat orang jaga malam. Halo cek, permisi. Permisi ya ceknya. Dari mana ya? Dari Melano. Sama Pak Tetua datang. Oh ya. Bapak yang jaga di sini ya Pak? Iya, saat itu di sini. Oh ya. Bapak atas nama siapa Pak? Wahyu. Pak Wahyu. Mengajar di sini juga Pak? Ya, mengajar di sini. Bertugas di sini ayah berarti ya. Ya. Ini Pak Wahyu udah berapa nih Pak? Di sini katanya ada sekolah minggu, ada murid juga ya? Ya, ada. Udah berapa muridnya? Ada 65 Oh, keseluruhan. ramai ya. Itu dari berbagai daerah yang di Kayong Utara atau Di cuman? sini aja, Simpang Hilir. Oh di Simpang Hilir aja. Di Kayong Utara di Macau lagi, beda lagi ya? Beda lagi. Oh. Di Sukadana ada, di Teluk Batang ada. Oh, berarti 3 titik ya. Berarti ini Ya. titik tengah. Ya. Yang di Teluk Melano titik pertengahannya, yang titik apalagi kita Separa ya, Dewi Kon Im. Ini tiap minggu tuh biasa kayak isi acaranya tuh atau isi pengajarannya tuh kayak gimana aja sih Pak? Kalau boleh tahu. Oh, kalau tiap hari Minggu itu ya diawali dengan baca parita dulu, Parita, kemudian meditasi, Meditasi. kemudian kita ada materi, materi, dhamma, terus ada game Dharma, juga. Dhamma. Ya. Ini Pak, perbedaan Dharma sama Dhamma tuh apa sih? Kalau dharma itu dari bahasa Sanskerta, kalau dhamma itu dari bahasa Pali. Oh, sama kah? Sama. Oh, sama. Dhamma, ajaran. Dhamma dan Ajaran Dharma. kebenaran. Membebarkan Dharma ya, membebarkan Dhamma. Dharma atau dhamma. Jadi itu kan kayak kemarin kan kita lihat kan kayaknya ada penari juga ya. Itu beda lagi. Penari di mana? Kayak ada ajaran nari segala macam, isi acara gitu. Oh iya, itu ya salah satu Ekstrakurikulernya ya kalau nggak salah bahasanya ya, tuh. anak-anak sini menari untuk menampilkan. Tarian dewa ya. Pak, ini kalau boleh tahu Pak, ini dewa apa ya Pak ya? Ini Buddha Gautama. Oh, Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Yang mendapatkan pencerahan. Itu di bawah pohon Bodhi ya. Ya, dewa paling kuat nih. Siddhartha Gautama yang orang Nepal ya kalau nggak salah. Ya, India. Orang Nepal. Yang bapaknya itu seorang raja. Ya. Jadi Siddhartha Gautama ini kalau nggak salah ingat tuh memang tuh waktu dia udah tumbuh dewasa itu dia jalan-jalan keluar istana. Melihat apa Pak? Melihat 4 peristiwa. 4 peristiwa, orang tua,
orang sakit, orang mati dan orang mati, pertapa. orang petapa. Jadi itu tuh buat dilema buat buat si Buddha Siddhartha Gautama muda ini jadi galau gitu. Kenapa kok di dunia ini dia tuh hidup mewah kan di istana kan, tapi kenapa waktu dia keluar istana kok ada peristiwa-peristiwa kayak gitu. Jadi dia, dewa ini tuh galau. Sebelum menjadi dewa sih ya Pak ya. Ya, Jadi menjadi Buddha. sebelum menjadi Buddha jadi galau Budanya. Jadi memutuskan untuk jadi gini ceritanya kan sebelumnya kan sebelum Buddha Siddhartha Gautama ini keluar istana kan dia kan udah dapat kemewahan, udah dapat harta, tahta dan cinta. Dia udah dinikahkan dengan putri siapa ada Pak Putri Yasodhara. ya saudara putri udah dikaruniai anak juga. Tapi karena masalah peristiwa ini tuh eh, si Buddha itu kayak gimana ya dilema gitu kan, jadi nggak bisa kayak kok manusia masih menderita gitu. Jadi si Buddha itu pergi ke hutan meninggalkan Mencari keluarga, kerajaan dan pokoknya tahta segala macam tuh untuk mencari pencerahan ya. obat. Ya, Untuk mencari pencerahan. Lalu sampai di tapi tidak langsung dapat sampai di hutan itu. Kalau nggak salah tuh sama kehidupan di hutan kan sangat sengsara itu, digigit serangga, bermalam di hutan, makan juga dari pohon, dari tumbuhan. Sampai itu apa ya? Kalau nggak salah tuh si Buddha Siddhartha Gautama tuh pernah melakukan hal ekstrim ya. Kayak bertapa menyiksa diri karena dia tuh merasa kok caranya kayak gini kok nggak itu ya nggak dapat jawaban gitu kan. Jadi dia mau mencari jawaban dengan coba menyiksa diri dengan hal ekstrim lah kayak mandi di air yang sangat dingin pas subuh-subuh ya. Kalau nggak salah ceritanya kayak gitu dah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa yang dilalui si Buddha Siddhartha Gautama ini sangat sulit karena dia meninggalkan 3 hal, harta, tahta dan wanita atau cinta. Karena tidak semua orang tuh bisa. Lalu dia pergi ke hutan bertapa di sana. Bayangkan seorang anak raja loh, itu orang kaya loh, bukan orang susah. Jadi udah berkemewahan tapi dia masih mau meninggalkan kemewahannya hanya untuk dia tuh mencari pencerahan agar bisa. Oh ya siap, makasih ya Pak ya. Agar bisa dia tuh menolong umat manusia. Kalau tidak salah ceritanya kayak gitu. Karena kenapa waktu beliau melihat orang sakit, orang tua, beliau tuh berpikir bagaimana sih untuk mengakhiri penderitaan manusia itu. Yang Mimin pelajari itu di sana. Cuman untuk lebih jelasnya tuh lebih bagus sih baca Wikipedia sih. Di sana tuh dijelaskan. Ini Mimin pengetahuan Mimin tuh masih terbatas sih untuk si Buddha Siddhartha Gautama. Jadi bagi orang yang non Buddha itu boleh belajar agama Buddha, hukum-hukumnya, damanya, aturannya, itu karena bagus. Karena Buddha tuh Tuhan yang welas asih. Jadi tuh dia tuh mengajarkan sesuatu tuh cinta kasih, masalah cinta kasih kayak memaafkan segala macam. Itu Buddha sih. Bahkan waktu Buddha lagi bertapa, beliau udah jadi Buddha, udah dapat kekuatan. Ini kalau nggak salah Mimin ingat-ingat ya ceritanya ya. Kan ada Mara tuh menggoda Buddha dengan itu ada putrinya. Putri Mara tuh cantik-cantik semuanya, siluman. Kan Mara tuh setan loh. Jadi sampai mereka tuh kewalahan nggak bisa menggoda Buddha. Akhirnya tuh Mara tuh nemenin Buddha. Mara juga galau.
Akhirnya nemenin Buddha. Ada ceritanya, Memen pernah bagikan itu. Cuman Memen nggak bisa spesifik sih menceritakan cerita Buddha tuh kayak gimana sih. Kalau ada gambarannya tuh pernah Memen bagikan juga. Itu gambaran Mara lagi menyerang Buddha itu setannya ramai-ramai. Buddha cuman sendirian aja. Mereka keroyokan menyerang Buddha. Ini kayaknya kita udahan dulu ya. Tadi di sini tuh ada energi agak sedih atau agak terharu sih di sini sih, nggak tahu sih Memen sih. Gimana? Gimana ya Pak? Kayak perasaan senang gitu. Kayak Dewi Kwan Im pas kita berdiri di depan beliau. Kalau lokasi yang Dewi Kwan Im Memen pergi itu ada dua sih. Di sini nih di Teluk Melano sama di Ketapang. Itu di Ketapang itu kelenteng Topek Kong, itu yang Dewi Kwan Im itu berdiri agak tinggi. Nah itu pernah Memen pergi juga. Kalau ada singgah ke Ketapang biasa pergi ke sana sih. Mau berdoa deh ya, Memen berdoa dulu deh. Ini aku Memen aktif itu ya. Memen enggak perlu pakai itu sih, enggak perlu pakai dupa, enggak perlu pakai itu sih, berdoa biasa aja sih. Memen permisi dulu ya. Memen cuma berdoa untuk Dewi Kwan Im aja. Yang dewa-dewa lain nanti dulu. Moga-moga sempat lah, takut itu Memen tuh mau lebaran sih. Mau ke Ketapang sih. Oke lah ya, terima kasih ya teman-teman yang menonton. Maaf kalau agak sok tahu, maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, itu harus di cross check tuh ceritanya, karena Memen hanya ingat-ingat sekilas-sekilas aja. Oke ya, terima kasih ya. Memen permisi dulu. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Ada video bonus nih, lagi bersih-bersih. Ini ada pohon pinang kayaknya nih. Pohon pinang ya bang? Oh, ini baru kelihatan tadi. Ini lagi bersih-bersih nih. Ada Bang Beli. Bang Beli. Bang Beli hari ini sama Pak Aca datangnya. Pakai mobil Cirebon. Di sini ya kita lihat. Ini lupa memento di sini tuh struktur organisasi lama ini. Jadi tuh dulu tuh ketua tuh ada dua ternyata di sini. Ketua satu tuh Pak Lilipi. Pak Lilipi ini udah almarhum, udah meninggal. Ketua dua itu Chai Hok Cha, Pak Aca. Sekretarisnya Chong Jun Sen. Bendaharanya Lim Soi Lee. Toko Bali, bos Toko Bali. Bagian humasnya Tan Cemong. Pak Tan Cemong ini sekarang lagi di Pontianak nih. Dia juga udah itu kurang sehat, kena Parkinson. Seksi pengadaan dana Teluk Melano, Tan Sun Sang. Seksi pengadaan dana Ketapang, Lai Bun Sui. Bagian perlengkapan Jap Chui Sien. Pelaksana pembangunan Zhao Jin On. Mulai pelaksanaan pembangunan tanggal peresmian tanggal 28 September 2003. Tanggal pelaksana pembangunan, tanggal peresmiannya tanggal 16 Juni tanggal 16 bulan Juni 2005. Yang jarang dibaca. Oh, Mimin baru sadar nih ternyata di bawah ini tuh ada nama-nama struktur organisasinya. Cuman ini tuh struktur organisasi lama sih. Yang setahu Mimin tuh sekarang tuh nggak pakai struktur organisasi lagi, nggak terdata. Jadi yang ketua yang sekarang itu Ibu Susian sih, ya maknya Susian. Nah ini lagi bersih-bersih nih. Ini Pak Aca nih malas masuk video, jadi Mimin tuh malas mau videokan dia, bah. Itu dia ketawa, dia lagi ketawa tuh dia. Ini Pak Aca lagi gosok-gosok itu juga. Ini Bang Beli nih lagi gosok-gosok. Ini lagi gosok-gosok. Ini Pak Aca harus tampakkan muka lah ya. Ini. Nggak tampakin muka nih.
Ini Pak Acak nih lagi gosok-gosok ini lagi gosok-gosok hiolo. Ini namanya hiolo nih. Hiolo. Hiolo itu hiolo untuk dupa. Itu hiolo dupa. Pak Acak. Kita sembunyi-sembunyi ya ambil videonya. Kalau enggak tuh dia menghindar. Kita mau jalan-jalan kemana lagi? Ini lagi ambil air nih. Lagi ambil air. Kayaknya udah deh video bonusnya deh. Mimin tuh gabut bah, kayak nggak ada kerja bah, nggak ada gosok, dan dibiarin gosok juga sama mereka. Jadi ambil video aja lah. Cuman ini udah explore semua sih. Udah explore semua lokasi-lokasinya. Di sini nih biasa tuh orang Ketapang tuh ramai yang datang ke Melano tuh untuk ibadah, untuk berdoa, untuk pai-pai gitu, untuk sembahyang. Oke lah ya, udah dulu ya. Tadi tuh udah permisi sih. Nah ini video bonus ya nih. Karena tadi Pak Acak lagi bersih-bersih tuh mereka suruh masukin video lagi. Pak Acak tuh tak mau. Dia paling malas masuk video dia. Beliau. Oke lah ya. Ya makasih.